Allah sudah tetapkan menyembah Allah itu nomor satu. Ya. Allah tentukan sembahlah Allah, jangan syirikatkan dia dengan sesuatu apapun. Itu paling hebat, paling tinggi. Nah, setelah kita menyembah Allah, di bawah itu Allah langsung sebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya apa? Orang tua itu punya kedudukan di bawah Allah langsung. Kajian kita pada siang ini, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah katakan bahwa bulan Ramadan ini bulan luar biasa. Segala bentuk kebaikan-kebaikan dibuka Allah di bulan Ramadan ini. Pahala diampunkan Allah, dibuka Allah pintu keampunan seluas-luasnya. Banyak macam ibadah-ibadah penghapus dosa-dosa, bukan hanya istighfar. Rahmat Allah dibukanya dan lain-lain. Tapi aneh, kenapa di bulan yang begitu luar biasa ada orang ikut berpuasa Ramadan, tapi Allah tidak hapuskan, tidak mengampunkan dosa-dosanya. Ini salah satu penyebab dia sangat merugi di bulan Ramadan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rahima ampu rajulin liman adraka Ramadan falam yughfarlah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terhinalah, ternodalah orang yang ikut melaksanakan Ramadan tapi dia tidak diampuni Allah, dosa-dosanya tetap menumpuk. Kenapa itu bisa terjadi? Puasa Ramadan ikut, banyak amal ibadah penghapus puasa, tapi dosanya tidak diampuni Allah. Apa sebab? Salah satu penyebabnya adalah orang ini mungkin masih punya kedua orang tua, tapi tidak dia pedulikan orang tuanya. Durhaka dia kepada orang tuanya. Bukan harus dia gimbal orang tuanya, tidak. Tapi dia melakukan sesuatu perbuatan atau ucapan yang menggores hati orang tuanya. Itu sudah digolongkan kedurhakaan besar. Karena kedudukan orang tua di sisi Allah itu luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-13 juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah sudah tetapkan menyembah Allah itu nomor satu. Ya. Allah tentukan sembahlah Allah, jangan syirikatkan dia dengan sesuatu apapun. Itu paling hebat, paling tinggi. Nah, setelah kita menyembah Allah, di bawah itu Allah langsung sebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya apa? Orang tua itu punya kedudukan di bawah Allah langsung. Sembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu hebatnya kedudukan orang tua di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis beliau, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Ketika ada seorang anak senang orang tuanya, senyum orang tuanya, perbuatan anak ini sangat menyenangkan orang tuanya, Allah akan senang. Orang tuanya ridho kepadanya, Allah akan ridho kepadanya. Kalau sudah Allah ridho kepada orang ini, Masya Allah, tidak ada kesulitan hidup diberikan Allah untuk kehidupan. Tapi ketika dia gores hati orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak menunjukkan wajah yang membenci anaknya, tapi terluka hati orang tuanya, tersimpan itu dalam hati orang tuanya, na'udzubillah, Allah akan murka kepada orang ini. Na'udzubillah.
Banyak kisah-kisah kita dengar betapa hebatnya kemurkaan Allah ketika ada seorang anak hanya menggores hati orang tuanya, seolah-olah tak nampak salah anaknya, tapi begitu dahsyat penyebab Allah murka kepadanya. Allah sudah katakan di ayat tadi, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu. Tidak disebutkan Allah itu dengan bentakan, hanya mengucapkan Ada orang tua menyuruh kita untuk dibantu orang tua kita ini. Nak, tolong nak ambilkan minum, tolong nak ambilkan piring. Apa jawabannya? Lembut ucapan itu, tapi tajam sekali menusuk ke dalam hati orang tuanya. Na'udzubillah. Apalagi kalau dia kasar. Wala tanharhuma, kata Allah, dan jangan kau bentak kedua orang tuamu itu. Tidak sedikit orang tua berbuat kasar, seorang anak berbuat kasar kepada kedua orang tuanya. Bahkan na'udzubillahi min zalik, ada anak yang tega menyakiti, menzolimi, bahkan membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi. Maka orang yang berpuasa seperti itu tidak akan diterima Allah, tidak akan diberikan Allah balasan pahala untuk puasanya. Begitu dahsyat. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang lain, apa penyebab seseorang ini merugi dalam puasanya? Mungkin orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pahala puasanya musnah. Dia lakukan pemusnah pahala puasa. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, khamsatu yufattirna shaim. Ada 5 macam yang menyebabkan batal pahala puasa seseorang. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Apa yang 5 itu? 1, al-kadzib, wal ghibatu, wan namimah, wal yaminul ghamus, wan najru bisyahawat. Yang pertama kata Nabi, berbohong. Kemudian yang kedua, menghibah, menggunjing atau menggosip. Yang ketiga, memfitnah. Dan yang keempat, bersumpah palsu. Yang kelima, memandang sesuatu dengan pandangan nafsu syahwat. Ya, ini cenderung kepada kaum wanita, pandangan laki-laki kepada kaum wanita yang menimbulkan nafsu syahwat.